mencoba perbaiki kehidupan meski dilanda banyak cobaan. Sebelumnya gue mau ingetin ke kalian yang mau nonton anime ini, jangan pernah skip dialog antara anak kecil dengan robot, karena dialog mereka nanti bakal berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi di season 2. Tomoya adalah anak berandalan di SMA yang kondisi keluarganya berantakan. Dia juga membenci kehidupannya karena ngerasa hidupnya nggak adil. Dia udah nyerah dengan semuanya, nggak punya harapan apa-apa. Dia cuma habisin masa SMA-nya dengan sia-sia. Sampai suatu hari dia ketemu sama gadis yang lagi ngomong sendiri. Gadis itu ternyata juga lagi resah dengan kehidupannya. Segala sesuatu pasti akan berubah, hal yang menyenangkan pasti akan berakhir, semuanya tidak akan selalu sama. Tapi meski begitu, dia tetap ingin menyukai keadaan yang terjadi, meski semua yang dia sukai sekarang sudah tidak ada. Tomoya yang denger itu cuma bilang, cari aja yang baru, pasti bakal ada hal menyenangkan lainnya yang bisa ditemukan lagi. Seperti itulah pertemuan mereka berdua yang sama-sama merasakan kehilangan. Di sekolah, Tomoya nggak punya banyak teman, bahkan dijauhi sama beberapa orang, karena dia lumayan dikenal sebagai anak berandalan walaupun jarang bikin onar. Di jam istirahat, dia kebetulan ngeliat lagi gadis yang dia temui tadi pagi. Karena dia lagi makan sendiri, Tomoya nyamperin gadis itu sambil makan bareng. Gadis itu bernama Nagisa. Ternyata Nagisa murid yang tahun ini nggak naik kelas karena sakit parah. Jadi dia harus absen lumayan lama dari sekolah. Makanya dia bilang tadi pagi kalau segala sesuatu pasti berubah. Semua yang dia kenal udah pada lulus. Semua murid di sini nggak ada yang dia kenal. Dia juga pengen gabung ke klub teater, tapi karena kondisi fisiknya yang lemah, dia takut nanti bakal ngerepotin anggota lainnya. Tapi Tomoya ngasih tahu ke Nagisa buat coba aja dulu, ikut semampunya cari kenalan baru biar kehidupan SMA-nya nggak sia-sia. Tomoya ngomong begitu juga sadar kalau dia sendiri ngabisin masa SMA-nya dengan sia-sia. Dia juga ngerasa nggak pantas buat nasehatin orang. Di sore hari, Nagisa ngikutin arahannya Tomoya buat gabung ke klub teater. Tapi pas sampai di ruangan klub, ternyata udah nggak ada siapa-siapa. Klub itu udah lama dibubarin karena nggak ada anggotanya lagi. Tapi Tomoya bilang klub itu bisa dibuka lagi kalau emang ada yang minat. Jadi Tomoya nyuruh Nagisa buat cari anggota lain yang mau gabung ke klub ini. Terus juga dia mau bantuin Nagisa sampai klub ini dibuka kembali. Nagisa bingung kenapa Tomoya mau bantuin dia sampai segitunya, padahal baru kenal. Tapi Tomoya juga bingung kenapa, mungkin karena emang lagi nganggur aja. Karena Tomoya nggak punya kegiatan apa-apa setelah pulang sekolah, dia cuma keliling kota sambil nunggu malam tiba. Sampai akhirnya di malam itu dia datang ke toko roti yang katanya itu rumahnya Nagisa. Sampai di sana dia langsung ketemu sama ibunya Nagisa, terus langsung ditawarin roti sisa. Tapi Tomoya bilang rotinya nggak enak, bikin ibunya sedih dan bapaknya marah. Tapi ngelihat baju sekolah Tomoya yang mirip sama Nagisa, bapaknya nggak jadi marah karena tahu kalau dia temannya Nagisa, dan ini pertama kalinya ada teman Nagisa yang datang ke rumah. Bikin Tomoya akhirnya disambut baik sama keluarganya Nagisa yang lumayan aneh itu. Yap, keluarga yang aneh tapi terasa menghangatkan karena keharmonisan mereka. Suasana yang nggak pernah Tomoya rasain lagi di rumah, karena di rumah dia cuma tinggal sama bapaknya yang udah jadi pemabuk. Tatapan matanya kosong semenjak ibunya Tomoya meninggal pas dia masih kecil. Tomoya juga udah dilihat kayak orang asing di mata bapaknya, yang bikin Tomoya harus menjalani kehidupan yang berantakan selama ini. Judul animenya Clannad dengan genre drama, romance, dan school.